Salam kebajikan, salam kebaikan, salam indah penuh damai sejahtera. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ingkang kinasih, Om Swastiastu, Namo Namo Buddhaya, Sampurasun. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Wahai saudaraku, semoga kabar Anda hari ini selalu baik, diberkati oleh Tuhan. Dan semoga semua bayangan sadu Anda tetap bisa bergerak selaras dengan raga jasad kasar Anda, kemana dia pergi dan melakukan aktivitas sesuai jiwa dan nada gerakmu. Wahai saudaraku, maafkan diri ini, maafkan diriku, telah mengarahkanmu. Serasa hati ini benar-benar terketuk akan hal ini, karena kita semua tahu, melihat bahwa keadaan bangsa ini, karakternya manusia saat ini banyak sekali yang sudah tidak terkendali. Artinya, perilaku yang sudah tidak mencerminkan sebagai makhluk yang memiliki akal budi. Hanya ada beberapa manusia yang masih memiliki akal sehat, dan kebanyakan manusia mayoritas sudah kehilangan akalnya hingga terasa dan nyata sudah kehilangan jati dirinya. Akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Tumbuhnya permasalahan diri di atas bumi ini dengan mengancam diri sendiri, keluarganya, dan orang lain. Dengan munculnya perpecahan antara umat beragama, kejahatan merajalela, kemunafikan, kebohongan diri, hingga ke orang lain, tidak jujur dalam perilaku, kejahatan meningkat, dan para tokoh-tokoh sudah banyak yang kehilangan kendali, hingga tidak ada kekuatan tokoh agama, tokoh pemimpin di negeri ini. Dan ini semua harus kita sadari. Secara pribadi, saya ingin ikut berbicara saat ini pada mimbar alam semesta ini, agar pemahaman secara luas ini bisa sampai ke jiwa kita dan semua jiwa manusia yang ada di bumi ini. Yang paling utama adalah kepada masyarakat Nusantaraku. Mari kita memulai mengkaji pentingnya mengenal diri kita sendiri agar memiliki kekuatan prinsip, ketebalan iman yang sangat kokoh, agar pelajaran laku atau perilaku diri atau spiritual Anda bisa memberikan binaan jaminan hidup kita tidak terombang-ambing seperti saat ini. Apalagi yang sudah terbina ikut komunitas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang tidak benar, agar semua ini selamat dalam kuasa Sang Pencipta alam ini, dari ciptaannya matahari, angin, udara, alam tanah ini yang luas, dan juga air sebagai sumber kehidupan kita. Maka seharusnya kita memiliki wawasan yang luas. Saya merasakan tujuan ke depan adalah yang utama, agar bangsa ini tetap utuh dalam persatuan dan kesatuan di negeri ini. Cobalah kita berdoa, benar-benar berdoa sebelum melaksanakan apa saja yang akan kita jalani. Jika Anda rajin berserah diri dan rajin berdoa dengan sebenar-benarnya, maka niscaya jiwa kita akan lebih baik dan lebih baik dari hari-hari berikutnya. Jika kita sudah belajar agama, kenapa kita tidak semakin baik? Malah kita semakin buruk, yang benci semakin membenci, yang marah menjadi-jadi, nafsu berkelimutan menjadi dosa. Hari ini mari kita selesaikan tentang sebuah keyakinan yang kita kiblatkan, yaitu tentang cinta kasih kepada Tuhan serta alam ini. Maka hasil dari prestasi itu membuahkan hasil yang baik dan sempurna. Cobalah ingat saudaraku, dan mengukir usia kita sudah berapa berjalan dan menjalankan waktu ini. Ada hidup, pasti ada mati.
maka akan berkelanjutan oleh anak dan cucu kita. Alangkah berbahayanya nanti apabila masa depan anak cucu kita yang menanggung resiko dari perilaku kita. Ingat, kalau perilaku kita saat ini melakukan kesalahan dalam berbicara, berbusana, berperilaku tidak sesuai dengan norma nilai leluhur kita atau kebudayaan kita dari para leluhur pendahulu kita, yang semuanya dengan berbagai macam warna cara mendedikasi kita untuk memberikan jalan kebaikan untuk tujuan kebaikan anak cucu kita agar selamat hingga saat ini. Bayangkan saudaraku, untuk itu dari cara kita berbicara tidak sopan santun, tidak beretika, dan sekalipun kita tidak mau bertanggung jawab atas semua perilaku kita, bohong membohongi diri sendiri, sudah tahu kalau itu bohong, akan hal itu tetap dilakukan, maka apa yang terjadi nantinya, hukum keseimbangan alam atau hukum karma akan menambah diri kita, menimpa diri kita, khususnya yang menanggung adalah anak dan cucu kita. Akan bisa terjadi musibah di masa depan. Anak cucu kita akan bisa mendapatkan imbas apa yang kita lakukan saat ini. Salah satu contoh, kita yang berulah dan tidak bertanggung jawab, maka keluarga kita juga ikut tercoreng, teraniaya di masa akan datang. Sudah banyak perjalanan ini semua tentang ilmu ketuhanan. Jika kita ingin dikenal dalam syiar dan terkenal, pasti keluarga kita, anak istri kita atau suami Anda, anak dan cucu juga akan ikut tersorot. Jika itu baik, maka terjadi nilai kebaikan. Bayangkan jika itu hasilnya buruk, maka setelah kita tinggalkan mati, dalam beberapa tahun ke depan, anak dan keluarga Anda akan menanggung resikonya, karena Anda sendiri meninggalkan masalah yang besar bagi keluarga kita. Itulah alam semesta, selalu menggenapi ukuran yang sama, seperti genangan air. Saudaraku, kasihan anak-anak masa depan jika para tokoh, para pemuka tidak tahu akan hal ini nanti. Ayo, ingatlah kata-kataku ini. Mari kita tunggu apa yang terjadi akan datang. Sebelum ini menjadi polemik besar di negeri ini, marilah kita sadarkan diri kalau Anda benar-benar memiliki iman dan ilmu cinta kasih. Jadilah manusia yang tumbuh seperti tumbuhan, ritmenya santun, sabar dan perlahan, agar bisa menikmati arti hidup. Setelah saya pahami, ilmu kesifat ketuhanan dan Sang Pencipta adalah gaib dan menjadi sejuk dan halus yang bisa dirasakan seperti kehidupan udara lirih dan menjadi bentuk jasad kasar dan kokoh seperti ini. Lihatlah seperti pohon besar yang kokoh ini. Wahai saudaraku, marilah kita berkaca diri, sadar diri, ciptakanlah tugas mulia, berikan kepada masyarakat yang mau menerima ilmu baik ini agar manfaat, agar anak dan cucumu bisa melanjutkan hidup ini, baik semakin panjang isi bumi ini dan penghuni bumi ini oleh manusia baik dan damai. Yang perlu diselamatkan adalah, ini adalah jiwa-jiwa yang kebimbangan, ini adalah jiwa-jiwa kebingungan, sulit cari pekerjaan dan cari makan, agar mereka tidak menjadi penjahat, tidak menjadi pencuri atau penipu, agar diajarkan sekaligus ditunjukkan jalannya, agar hidupnya juga selamat dalam hidupnya dan mengharumkan nama keluarganya. Wahai saudaraku, semua ini ada kata mutiara buatmu. Semoga tingkat kesadaranmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh indah seperti ritme tumbuhan. Saya Sri Rama Arsa menumbuhkan kasih pada jiwa dan ilmu barumu. Ini kata mutiara buatmu. Saudaraku, besi itu kuat, tapi api mampu meleburkannya. Api itu kuat, tapi air mampu memadamkannya. Air itu kuat, tapi awan mampu menyerapnya ke atas. Awan itu kuat, tapi angin mampu membawanya. Angin itu kuat, tapi bukit mampu menahannya. Bukit itu kuat, tapi manusia mampu menghancurkannya. Manusia itu kuat, tapi nafsu mampu menundukkannya. Nafsu itu kuat, tapi iman mampu melumpuhkannya. Bila mana iman kuat, tak ada yang mampu mengalahkannya.
Semoga iman kita terjaga kuat dan kokoh, agar hidup lebih sempurna, dan semua milik dan datang dari Tuhan Yang Maha Esa.